Lucina seorang wanita berusia 35 tahun, memiliki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki balita. Istri dari saudagar kaya yang memiliki perkebunan jeruk. Entah apa yang merasukinya sehingga tega menggantung leher ketiga buah hatinya hingga tewas. Tetapi sebelum itu Lucina juga menikam ketiga wanita yang bekerja. Kejadian naas itu terjadi dini hari tepat pukul 3. Lalu setelah itu, Lucina pun ikut gantung diri di kamarnya. Mayat mereka ditemukan sang suami yang baru pulang siang harinya. Hingga kini belum diketahui alasan Lucina melakukan itu. Mengingat saat masih hidup dia terlihat baik-baik saja dan bahagia. Lucina cukup dikenal karena dermawan. Sang suami memutuskan meninggalkan rumah tersebut dan pergi jauh ke kota, sehingga rumah tersebut itu dibiarkan kosong dan terbengkalai. Musibah itu terjadi 20 tahun yang lalu. Rumahnya cukup besar, memiliki 2 lantai, catnya putih yang sudah mengelupas. Dulu rumah ini di tengah-tengah kebun jeruk, tetapi sudah berganti menjadi hutan. Lumayan jauh dari pemukiman desa. Seorang gadis yang menggeluti dunia kepenulisan dan tertarik untuk menulis cerita tentang Lucina. Ditambah banyak yang mengatakan rumah ini angker. Tapi gadis ini orang yang tidak percaya akan hantu walaupun dia seorang penulis cerita horor. Penulis itu datang bersama sahabatnya untuk mengeksplor rumah Lucina. Mereka cukup hafal seluk-beluk rumah Lucina dari berbagai artikel dan juga video para penguji nyali yang memberanikan masuk ke rumah yang cukup besar ini. Mereka pun masuk melewati rumput-rumput tinggi dan juga ilalang menuju teras. Mereka juga sudah bersiap dengan senter, ponsel yang siap merekam agar lebih ingat seluk-beluknya. Ketiga pembantu di rumah ini ditemukan tewas di kamar pembantu dekat dapur, sedangkan Lucina dan anak-anaknya di kamar lantai. Mereka melangkah menaiki tangga, udaranya mulai sesak, mungkin karena lebih tertutup dan pengap. Mereka pun bergumam, kira-kira apa alasan Lucina melakukan itu ya? Apa karena suaminya? Mungkin dia kerasukan, suaminya kan kaya, bagaimana kalau tumbal pesugihan? Jawab mereka. Mereka pun tiba di lantai 2, tidak terlalu acak-acakan seperti lantai bawah, hingga akhirnya mereka berdiri di depan pintu kamar tempat Lucina dan anak-anaknya tewas. Penulis itu mulai merekam seluk-beluk rumah Lucina. Namun dia sangat terkejut karena sahabatnya sudah tidak ada lagi di belakangnya. Dia memanggil dan mengarahkan senternya kemana-mana namun tidak ada jawaban. Dan tidak lama kemudian HP-nya berdering. Ternyata yang menelpon adalah sahabatnya. Dia mengerutkan kening. Kenapa dia menelpon? Ternyata sahabatnya sudah lari keluar dari rumah itu. Dengan terengah-engah dia bilang, "Keluarlah, cepat keluar dari rumah itu," dengan suara gemetaran. Dan ada juga suara orang-orang bersamanya. Ternyata dia ada di warung penduduk setempat. Sahabatnya bilang, "Maaf, aku tadi lari meninggalkanmu. Aku sangat ketakutan. Tadi saat aku hendak menyusulmu masuk, tiba-tiba ada wanita menyeramkan yang berada di dekatmu. Dia berjalan di belakangmu saat memasuki rumah tadi. Wanita itu sangat berantakan serta ada tali di lehernya," jelasnya. Para warga pun ikut bilang, "Keluarlah, keluar, cepat keluar dari rumah itu." Dan seketika telepon pun terputus. Penulis itu hendak menelpon kembali ketika berniat keluar dari aplikasi kamera. Tiba-tiba, dia melihat dari layar ponsel yang masih merekam. Sepasang kaki pucat tergantung. Segera dia menurunkan ponsel untuk melihat ke depan, tetapi kaki yang tergantung tadi sudah tidak ada lagi. Dia memutuskan untuk pergi saja. Dia menuruni tangga menuju lantai bawah, kemudian keluar dari rumah tanpa halangan. Langit sudah gelap, sudah hampir maghrib, ditambah mendung mau hujan. Setelah keluar dari halaman rumah, dia merasa ada yang aneh dengan senter yang dia pegang. Kemudian dia menyadari bahwa yang dipegangnya bukanlah senter, melainkan tali tambang.
Segera ia buang tali tambang yang kotor itu, kemudian cepat-cepat melangkah pergi menyusuri jalan sepi yang diapit hutan. Keningnya mengerut heran karena mendengar seperti ada beberapa orang yang berjalan di belakangnya. Dia pun menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun. Dia pun lanjut melangkah lebih cepat dan suara langkah lain itu kembali terdengar seperti mengejarnya. Kali ini dia memutuskan untuk tidak melihat ke belakang. Entah mengapa, punggungnya rasanya seperti berat, seperti sedang menggendong anak kecil.